Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Fiza Putri dengan NIM 21060091 akan mempresentasikan mengenai transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Yang pertama, arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Terjadinya gelombang migrasi ke kota-kota di Afrika, Asia, dan Amerika Latin hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah dapat kita temukan pada stagnasi atau kemacetan ekonomi di daerah-daerah pedesaan. Lebih dari 2,5 miliar orang di negara-negara dunia ketiga itu hidup dengan bekerja keras menggarap lahan pertaniannya yang kurang memberikan hasil yang memadai untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Lebih dari 3,1 miliar orang yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan dalam negara berkembang pada tahun 2010, dan seperempat dari jumlah ini berada dalam kemiskinan ekstrim. Di negara-negara Amerika Latin dan Asia seperti Haiti, Guatemala, India, Indonesia, Myanmar, Honduras, Sri Lanka, Pakistan, Filipina, Thailand, dan Cina, lebih dari separuh penduduknya menetap di daerah-daerah pedesaan. Sedangkan di Afrika Sub-Sahara, rasio tersebut jauh lebih tinggi lagi di mana jumlah penduduk pedesaan meliputi 65% dari total penduduk. Fakta yang lebih penting daripada angka-angka tersebut adalah bahwa lebih dari 2/3 penduduk termiskin di dunia menetap di wilayah pedesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian subsisten. Bagi mereka yang terpenting adalah bertahan hidup. Ratusan juta manusia masih belum tersentuh kemajuan ekonomi yang telah dihasilkan negaranya. FAO memperkirakan bahwa di tahun 2009 lebih dari 1 miliar orang tidak mampu mendapatkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau gizi pokoknya. Dalam upaya mereka untuk bertahan hidup, perilaku petani di negara berkembang seringkali tampak tidak rasional oleh banyak pengamat ekonomi yang sampai saat ini tidak banyak memahami sifat kehidupan subsisten dan arti penting dari menghindari risiko agar pembangunan dapat berjalan dan berkesinambungan. Maka pembangunan itu harus turut menyertakan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Intisari dari permasalahan kemiskinan yang tersebar luas, ketimpangan yang semakin meningkat, laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, pada awalnya tercipta dari stagnasi dan seringkali kemunduran kehidupan ekonomi yang terjadi di daerah-daerah pedesaan, terutama di Afrika. Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dinobatkan sebagai sektor unggulan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pertanian memberikan 4 kontribusi pembangunan ekonomi. Kontribusi produk input bagi industri seperti tekstil dan pengolahan makanan, kontribusi pendapatan valuta asing dari penggunaan penerimaan ekspor pertanian untuk mengimpor peralatan modal, kontribusi pasar dari bertambahnya pendapatan pedesaan yang menciptakan permintaan yang lebih besar atas barang-barang konsumsi, dan kontribusi pasar faktor terbagi menjadi kontribusi tenaga kerja, para pekerja yang tidak lagi dibutuhkan di sektor pertanian setelah produktivitas pertanian meningkat, kemudian dapat bekerja di sektor industri, dan kontribusi modal. Sebagian keuntungan pertanian dapat diinvestasikan kembali ke sektor industri seiring mengecilnya bagian pertanian dalam pendapatan negara. Kontribusi modal telah disalahartikan sebagai pemerasan petani. Tetapi maksudnya adalah pertama-tama berinvestasi pada sektor pertanian, kemudian menerima keuntungan yang sebagian akan direinvestasi pada bidang industri. Kemudian demikian, deskripsi ini secara implisit dan ironisnya masih menganggap industrialisasi alih-alih
modernisasi pedesaan sebagai sasaran inti pembangunan. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan tenaga kerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni: 1. Percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. 2. Peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja, serta diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya non-pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai inti pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan pedesaan terintegrasi atau Integrated Rural Development, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian itu. 2. Pertumbuhan petani, kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi sekarang. Tren dalam produktivitas pertanian. Kemampuan produksi pertanian untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia dinilai mengagumkan, yang membuat prediksi Neil Malthus bahwa kerawanan pangan global akan terjadi sekarang meleset. Dan sebenarnya yang membuka jalan ini adalah berkat hasil output pertanian di negara berkembang. Berdasarkan perkiraan Bank Dunia, negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam nilai output pertanian, 2,6% per tahun, dibandingkan negara-negara maju 0,9% per tahun. Selama periode 1980 hingga 2004, sejalan dengan hal ini, porsi negara-negara berkembang dalam GDP pertanian global meningkat dari 56% menjadi 65% selama periode ini, jauh lebih tinggi dibandingkan porsi GDP non-pertanian global. Porsi pertanian dalam GDP lebih rendah namun dapat mewakili hingga setelah dari nilai output. Porsi ini cenderung menurun saat GDP per kapita meningkat. Ini menjadi salah satu pola umum dari pembangunan ekonomi. Tetapi fokus pada alur waktu dari porsi pertanian di negara-negara tertentu memperlihatkan sejumlah variasi yang sangat informatif. Khususnya, terkadang porsi tenaga kerja dalam pertanian menurun drastis sekalipun GDP per kapita tidak banyak bertambah. Permasalahan dalam sektor pertanian dapat menekan pendapatan, mendorong lebih banyak perpindahan penduduk ke sektor informal perkotaan. Berkebalikan dengan pengalaman historis output pertanian negara-negara maju saat tahap pertumbuhan awal mereka yang selalu berkontribusi paling tidak sebanyak total output dengan porsi tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ini. Kenyataan bahwa lapangan kerja pertanian saat ini di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi ketimbang output pertanian mencerminkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan bidang manufaktur dan perdagangan. Produksi pertanian terus meningkat di seluruh dunia, berusaha mengikuti peningkatan populasi yang cepat, namun kemajuan produksi tersebut tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah bahwa di banyak wilayah di Afrika, jumlah penduduk meningkat hingga mencapai jumlah di mana praktik tebang dan bahan tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan kembali lahan setelah masa istirahat yang singkat, sehingga menyebabkan pengurangan unsur hara tanah yang signifikan. Tetapi para petani subsisten tidak dapat membeli bibit unggul, pupuk, dan peralatan pertanian modern penting lainnya. Hasilnya adalah sebuah perangkap kemiskinan di mana petani harus bekerja keras dan lebih keras lagi hanya untuk dapat bertahan. Food and Agriculture Organization atau FAO, PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. Diperkirakan bahwa dari 750 juta penduduk Afrika, lebih dari 270 juta mengalami gizi buruk yang terkait dengan penyediaan pangan yang tidak mencukupi. Bencana kelaparan
tahun 1973 sampai 1974 menyebabkan hilangnya ratusan ribu nyawa dan mengakibatkan kerusakan permanen akibat gizi buruk di Sentero Sabuk Sahel yang membentang dari Cape Verde di lepas pantai Senegal di barat Afrika hingga Ethiopia di sebelah timur. 4 kali pada periode 1980-an dan 1990-an, setidaknya 22 negara Afrika mengalami bencana kelaparan hebat. Hingga 2007, usulan untuk mencanangkan revolusi hijau baru di Afrika seperti yang berhasil diterapkan di Asia yang sebelumnya kurang begitu didengar mulai diperhatikan, di mana para pelaku sektor publik, swasta, dan lembaga nirlaba melibatkan diri termasuk dukungan penuh dari Aliansi Revolusi Hijau Afrika atau AGRA yang diketuai oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Kemajuan teknologi jelas diperlukan dan transformasi kelembagaan dan sosial juga diperlukan untuk meraih tujuan pembangunan pedesaan. Inisiatif Review NEPAD Uni Afrika mengembangkan komprehensif Afrika Agricultural Development Program untuk menekankan investasi dan kerjasama regional dalam pertumbuhan pertanian sebagai suatu strategi utama untuk mencapai Millennium Development Goal. Pertama, yakni mengurangi kelaparan dan kemiskinan. Strategi ini menargetkan alokasi 10% dari anggaran negara untuk pertanian dan pertumbuhan 6 dalam sektor pertanian pada lingkup nasional. Salah satu keberhasilan awal adalah upaya yang dilakukan Africa Rice Center di Benin untuk mengembangkan varietas New Rice for Africa atau NERICA. Langkah tersebut sejauh ini telah memetik manfaat di Benin, Uganda, dan Gambia. Dengan dampak yang lebih nyata terlihat pada petani perempuan ketimbang laki-laki. Produksi pangan tidak secara otomatis memecahkan masalah kelaparan di antara kalangan miskin. Kenaikan tajam harga bahan pangan di tahun 2007 sampai 2008 menyoroti kerentanan yang kontinu dan jumlah orang-orang yang kurang nutrisi di dunia untuk pertama kalinya melebihi angka 1 miliar. Sebagian penyebabnya merupakan faktor yang bersifat temporer. Penyebab kenaikan tajam harga bahan pangan di 2007 sampai 2008 juga mencerminkan kekuatan-kekuatan dengan jangka yang lebih panjang yang akan mengarah pada harga pangan yang tinggi di masa depan, termasuk pengalihan produksi dari pangan ke biofuel. Peningkatan permintaan pangan yang mencakup penggunaan lahan untuk produksi daging akibat pendapatan yang lebih tinggi di Cina dan wilayah lainnya. Penurunan pertumbuhan produktivitas dari komoditas pertanian, harga energi yang lebih tinggi yang memengaruhi biaya input pertanian, semakin sedikitnya lahan baru yang dapat digunakan untuk bertani, serta dampak negatif dari perubahan iklim pada produksi pangan negara berkembang. Kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah adalah terabaikannya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintahan negara-negara berkembang itu sendiri. Terabaikannya sektor pertanian dan bias terhadap investasi dalam perekonomian industri perkotaan yang menyertainya pada gilirannya dapat ditelusuri secara historis dari penekanan yang salah pada percepatan industrialisasi melalui substitusi impor dan penetapan nilai tukar yang terlalu tinggi, yang sangat populer selama beberapa dasawarsa seusai Perang Dunia Kedua. Faktanya, salah satu tantangan yang paling penting bagi pertanian dalam pembangunan adalah menetapkan peran pemerintah dengan baik. Tema utama dari lembaga-lembaga pembangunan pada tahun 1980-an adalah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam pertanian. Dan memang kebanyakan intervensi awal lebih banyak menghasilkan keburukan daripada kebaikan. Salah satu contoh ekstrimnya adalah peraturan pemerintah yang mengharuskan petani untuk menjual produknya kepada badan pemasaran yang dikelola negara dengan harga yang rendah, sebagai upaya untuk menjaga agar harga bahan pangan di perkotaan tetap rendah. Subsidi produksi
yang saat ini telah menjalar luas di negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi, berbiaya tinggi dan tidak efisien. Meski secara umum pertanian dipandang sebagai aktivitas perekonomian yang memiliki persaingan sempurna, tidak berarti bahwa tidak akan terjadi kegagalan pasar dan tidak diperlukannya peran pemerintah di dalamnya. Namun pemerintah juga memiliki peran dalam sektor pertanian karena peran pentingnya dalam pemberantasan kemiskinan dan sebagian besar dari kalangan miskin dunia berasal dari kelompok petani. Kemiskinan itu sendiri mencegah para petani memetik manfaat dari peluang yang dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Dengan minimnya kesehatan dan gizi yang baik, mereka mungkin tidak mampu bekerja maksimal untuk mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang lebih baik. Dengan informasi minim dan pasar yang hilang, mereka tidak bisa mendapatkan asuransi. Dengan ketiadaan asuransi, mereka tidak bisa menghadapi risiko karena berada dalam kondisi di bawah pola hidup subsisten. Tanpa adanya perantara, para petani tidak bisa berspesialisasi, dan tanpa spesialisasi, perantara tidak memiliki insentif untuk masuk. Banyak kegagalan pasar seperti hilangnya pasar dan kegagalan pasar modal sangat membatasi kemampuan para petani miskin untuk memetik manfaat dari peluang globalisasi ketika pemerintah meliberalisasikan perdagangan. Misalnya, apabila permasalahan ini tidak diatasi sebelum deregulasi atau perubahan struktural lain, kalangan miskin akan tetap terpinggirkan dan bahkan memperburuk kondisi mereka. Peran kunci dari pemerintah oleh karena itu adalah untuk menjamin bahwa pertumbuhan sektor pertanian juga dinikmati oleh kalangan miskin. Di sejumlah negara, pertumbuhan pertanian yang melonjak telah terjadi, tetapi kalangan miskin tidak mendapatkan manfaat yang proporsional. 3. Struktur sistem agraris di negara sedang berkembang. Yang pertama, 3 sistem pertanian. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan pertanian dunia yang dipelopori oleh ekonom pembangunan pertanian Alain de Janvry dan koleganya dalam World Development Report 2008 dari Bank Dunia adalah melihat bahwa di balik kemajuan sistem pertanian di negara maju, terdapat 3 situasi berbeda yang terjadi di negara-negara berkembang. Pertama, dalam negara-negara yang disebut dalam laporan tersebut sebagai negara berbasis pertanian, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi meskipun hal ini terjadi karena pertanian mencakup porsi yang besar dalam GDP. Bank Dunia memperkirakan bahwa pertanian mencakup 32% dari pertumbuhan GDP secara rata-rata dari negara-negara ini. Tempat di mana 417 juta manusia tinggal, lebih dari 2/3 kalangan miskin di negara-negara tersebut tinggal di wilayah pedesaan. Sekitar 82% dari jumlah penduduk desa di wilayah sub-Sahara Afrika tinggal di negara-negara tersebut. Hal ini juga meliputi beberapa negara di luar wilayah tersebut seperti Laos, dan sejumlah kecil negara-negara Afrika seperti Senegal sedang mengalami transformasi. Kedua, sebagian besar penduduk desa di dunia, sekitar 2,2 miliar jiwa, tinggal di negara-negara yang dikategorikan dalam laporan itu sebagai negara yang sedang bertransformasi, di mana porsi kalangan miskin yang tinggal di pedesaan sangat tinggi, rata-rata hampir 80%. Tetapi sektor pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil pada pertumbuhan GDP, rata-rata 7%. Sebagian besar penduduk Asia Tenggara dan Timur, Afrika Utara, dan Timur Tengah tinggal di negara-negara ini, dengan sejumlah negara di luar kawasan tersebut seperti Guatemala. Ketiga, di negara-negara yang disebut dalam laporan itu sebagai negara terurbanisasi, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan, dan sektor pertanian bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output. Negara-negara terurbanisasi ini banyak ditemukan di Amerika Latin dan Karibia, beserta negara-negara berkembang di Eropa Timur dan Asia Tengah, dan dengan total penduduk desa 225 juta jiwa. Yang kedua, petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika.
Di banyak negara berkembang, situasi sejarah yang beragam telah menyebabkan terpusatnya kepemilikan lahan yang luas di tangan sekelompok tuan tanah yang kaya dan berkuasa. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara-negara Amerika Latin dan sebagian negara-negara di anak benua Asia. Di Afrika, pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda, dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pola serta struktur kegiatan pertanian pun berbeda. Kita dapat membuat kurva Lorenz untuk tanah dari data tentang distribusi kepemilikan lahan pertanian di antara para petani. Dalam kasus ini, sumbu X merupakan proporsi total kepemilikan, sementara sumbu Y merupakan total area. Yang ketiga, pola agraria di Amerika Latin, kemajuan dan tantangan kemiskinan yang masih ada. Di Amerika Latin, seperti halnya di Asia dan Afrika, struktur agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari organisasi ekonomi, sosial, dan organisasi politik dalam kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masa kolonial adalah pola pertanian dualisme yang dikenal dengan pola latifundio-minifundio. Pada dasarnya, latifundio adalah kepemilikan tanah yang sangat luas. Latifundio biasanya didefinisikan sebagai pertanian besar yang bisa mempekerjakan lebih dari 12 orang pekerja dan beberapa bahkan sampai ribuan orang. Sebaliknya, minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil. Minifundio didefinisikan sebagai pertanian yang sangat kecil yang hanya dapat memberikan pekerjaan bagi satu keluarga dengan pola pendapatan, pasar, dan tingkat teknologi serta jumlah modal tertentu yang berbeda menurut masing-masing negara atau wilayah. Inefisiensi ekonomi relatif dari pertanian tanah subur latifundio terhadap minifundio adalah bahwa para pemilik tanah yang kaya cenderung memanfaatkan kepemilikan lahannya itu tidak untuk meningkatkan kontribusinya bagi output pertanian nasional, tetapi untuk memupuk kekuasaan dan prestise. Sebagian besar tanah itu dibiarkan menganggur atau tidak digarap seintensif pertanian yang lebih kecil. Selain itu, biaya transaksi latifundio, terutama biaya supervisi tenaga kerja, jauh lebih tinggi daripada biaya rendah efektif dari penggunaan tenaga kerja keluarga petani pada pertanian yang lebih kecil atau minifundio. Pada tingkat agregat, sektor pertanian di Amerika Latin tampaknya berlangsung baik. Chile telah memimpin dalam ekspor non-tradisional, terutama buah-buahan segar untuk pasar musim dingin, belahan bumi utara, dan juga aquakultur sayuran dan minuman segar. Diversifikasi telah mengurangi varians dalam pendapatan ekspor. Pertumbuhan produktivitas serealia cukup baik, bahkan bakar non-fosil berbasis gula tebu dan kacang kedelai telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan pertanian di Brazil. Faktor-faktor ini berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang senantiasa tinggi di negara-negara berpendapatan menengah dan memerlukan tindakan kontinu dari pihak pemerintah dan masyarakat sipil. Yang keempat, mentransformasi ekonomi, permasalahan fragmentasi dan pembagian lahan pertanian di Asia. Jika masalah pokok bidang pertanian di Amerika Latin adalah terlalu banyaknya lahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil pemilik, maka masalah pokok di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sangat sempit. Sebagai contoh, luas lahan yang dapat ditanami di India, RRC, dan Bangladesh pada tahun 1994 masing-masing adalah 0,19, 0,08, dan 0,07 hektar per kapita. Di Asia, tanah didistribusikan secara lebih merata dibandingkan di Amerika Latin, tetapi masih
memiliki tingkat ketimpangan yang substansial. Yang kelima, pertanian subsisten dan perluasan perdagangan di Afrika. Pertanian subsisten pada sebidang lahan yang sempit merupakan cara hidup sehari-hari dari sebagian besar orang Afrika yang hidup dalam perekonomian berbasis pertanian. Akan tetapi, struktur dan organisasi sistem pertanian di Afrika sangatlah berbeda dengan yang ditemui di Asia dan Amerika Latin. Sebagian besar petani di daerah tropis Afrika masih mengarahkan hasil pertaniannya untuk kehidupan subsisten. Karena input variabel dasar dalam pertanian Afrika adalah keluarga dan tenaga kerja pedesaan. Maka sistem pertanian di Afrika didominasi oleh 3 karakteristik utama, yaitu pentingnya pola pertanian subsisten bagi masyarakat pedesaan, eksistensi atau ketersediaan sebidang lahan yang luasnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang masih memungkinkan berlangsungnya pola pertanian berpindah serta mengurangi nilai kepemilikan lahan sebagai suatu instrumen kekuatan ekonomi dan politik bagi pemiliknya dan hak bagi setiap keluarga. Selanjutnya, karakteristik pertanian subsisten dengan produktivitas yang rendah dari kebanyakan petani tradisional Afrika merupakan akibat dari kombinasi ketiga kekuatan historis yang membatasi pertumbuhan output pertanian. Meski terdapat sebagian lahan subur potensial untuk bercocok tanam dan tidak digunakan, hanya sebagian kecil wilayah yang dapat ditanami dan disiangi oleh keluarga petani jika hanya menggunakan aneka peralatan tradisional seperti bajak bergagang pendek, kapak, dan pisau yang bergagang panjang atau panga. Yang kedua, dengan masih terbatasnya jumlah lahan yang dapat ditanami oleh para keluarga petani akibat keterbatasan teknologi produksi tradisional, maka lahan yang sempit ini cenderung digarap secara intensif. Akibatnya, lahan pertanian ini mengalami penurunan hasil yang cepat dengan tambahan input tenaga kerja. Yang ketiga, tenaga kerja sangat langka selama masa tersibuk pada musim tanam, yaitu masa penyiangan dan penanaman. Sedangkan pada waktu-waktu lainnya, sebagian besar tenaga kerja justru dalam kondisi setengah menganggur, karena masa tanam sangat ditentukan oleh curah hujan dan karena sebagian besar wilayah Afrika hanya mengalami satu musim hujan yang cukup panjang, maka selama minggu-minggu pertama musim hujan, permintaan tenaga kerja melonjak, jauh melebihi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, hingga tahun 2007, hanya 4% dari lahan pertanian di Afrika Sub-Sahara teririgasi, kontras dengan 39% di Asia Selatan dan 29% di Asia Timur dan Pasifik. Terlepas dari kemajuan yang dicapai belakangan ini, hanya 22% dari pertanian serealia di Afrika Sub-Sahara menggunakan benih varietas unggul yang digunakan di sebagian besar lahan pertanian di wilayah negara berkembang lain. Dari semua kawasan di dunia, Afrika Sub-Sahara merupakan kawasan yang paling menderita akibat ketidakmampuannya mengembangkan produksi pangan pada tingkat yang memadai, sesuai dengan laju pertumbuhan penduduknya. Sebagai akibat dari merosotnya produksi bahan pangan, konsumsi pangan per kapita penduduk Afrika mengalami penurunan drastis selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an. Sementara itu, ketergantungan mereka terhadap bahan pangan impor, terutama gandum dan beras, terus melonjak. Baiklah, sekian hasil presentasi mengenai transportasi pertanian dan di daerah pedesaan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.